Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin, amma ba'd. Para jamaah rahimakumullah, para salikin, sahabat, handetolan, seizin guru, mari kita melanjutkan ngaji kitab Maraqil Ubudiyah. Dan kali ini kita kembali di awal ngaji kitab ini, yaitu kembali ke bagian 1. Karena bagian 2 yang kita bahas sejak bulan suci Ramadan mengenai penyakit hati sudah kita selesaikan, maka kita kembali ke yang awal. Kita bicara tentang selesai wudhu. Kemarin sudah bicara tentang syarat sah sunatnya wudhu. Maka dengan demikian setelah selesai wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nahudima bi ulmiya fitarin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ruka'it tikraru thalathan fi jami' af'alika. Semua yang menyangkut tempat-tempat yang kita basuh tadi diulang 3 kali. Ya. Apa itu? Misalkan tentang mulai dari basuh tangan sampai kaki, ya, itu diulang 3 kali. Kemudian dilanjutkan dengan doa. Fa idza farta farfa' basharaka ilal sama. Apabila selesai, artinya minat toharoh tadi, bersuci, farfa' basharaka ilal sama, angkatlah pandanganmu ke langit, walaupun ta'amah, walau seseorang itu oleh Allah diberi tidak bisa melihat, a'ma, buta, tetap harus berdoa, diangkat. Warfa' yadaika wastaqbil kiblata bisadrika, angkatlah tanganmu dan menghadaplah ke kiblat dengan dadamu. Jadi ini disyaratkan dadanya membusung kalau doa sambil ke atas, itu sunatnya kalau lagi berdoa. Li'anna sama' qiblatut du'a, karena sesungguhnya langit adalah kiblat doa. Ya. Wa li'anna khawaijal ibadi fi khazanatin tahtal arsy, karena sesungguhnya kebutuhan para hamba itu tertuju pada perbendaraan arsy, singgasananya Allah. Cuma di sini kita tidak membayangkan singgasananya itu seperti singgasana raja siapa. Jadi ini adalah la kaifin wala mislin. Allah itu tidak bisa dipadankan dan tidak bisa disamakan. Fadda'i yamutu yadayb li hajatihi, maka orang berdoa harus mengulurkan tangannya dan memohon bantuannya. Wali annal ka'bata asraful jihati, karena sesungguhnya Ka'bah adalah arah tujuan yang sangat mulia. Jadi di sini oleh Imam Ghazali dan Imam Nawawi Al-Bantani kalau doa angkat tangan. Ada yang doa tidak angkat tangan, ada. Nah, itu mereka. Tapi kalau kita sebagai orang Ahlus Sunnah wal Jamaah, kalau berdoa itu tangannya diangkat sambil tegak, menundukkan dadanya, membusungkan dan meminta pada Allah. Apa doanya Bapak Ibu sekalian? Doa ini kami bacakan agak lengkap, tapi biasanya ada yang menyingkat. Karena doa-doa ba'da dzulu itu ada yang diambil dari Imam Muslim, ada Imam Tirmidzi dan Imam Hakim. Nah, lengkapnya apa? Doanya adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim,
Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada sekutu baginya. Saya bersaksi Muhammad adalah hamba, Rasulnya dan Nabinya. Ini di dalam hadis Imam Muslim dan Imam Tirmidzi. Ditambah lagi, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta alimtu su'an wa dhalamtu nafsi astaghfiruka. Di sini tambahkan, maha suci Engkau ya Allah yang telah mengampuni keburukan saya. Ya, wa dhalamtu, karena saya telah menganiaya diri sendiri. Astaghfiruka, ya Allah ampuni dosa saya. Ya, ini meminta ampun terhadap dosa kita dari yang telah kita lakukan. Maka kita arahnya apa? Min ghairi mustahabatil uqubah, agar kita tidak disiksa karena dosa kita. Wa atubu ilaik, dan kita semua adalah mohon dan bertobat kepadamu ya Allah. Ai ati bisuratit ta'ibi al-khadi'id dalil. Ya, ini saya datang dengan bentuk sebagai orang bertobat, menundukkan dan merendahkan diri. Bapak Ibu sekalian saya hormati, ditambahkan di dalam hadis tersebut adalah amil tusu'an wa dhalamtin nafsi. Ini tambahannya, karena saya adalah telah melakukan salah wa dhalamtin nafsi, dan saya telah melakukan kedzaliman. Faghfirli wa atub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ampunilah saya, bebaskanlah saya, dan saya mohon ampun karena Engkau adalah antat tawwabur rahim, penerima tobat, dan Engkau adalah Maha Penyayang. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Ini Al-Qur'annya seperti itu. Nah, seringkali orang, dan ini boleh juga nyingkat, ada doanya seperti ini. Allahumma ij'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin waj'alni saburan saburo. Biasanya ada juga ini yang agak pendek. Yang dari awal tadi kan lengkap. Allahumma ij'alni minat tawabin, ya Allah Engkau adalah yang maha penerima dan menjadikan saya diterima tobatnya. Waj'alni mutatahhirin, sehingga saya menjadi orang yang ahli bersuci, termasuk orang yang ahli suci. Nah, ini artinya apa? Bil ikhlasi an ta'ibatid dzunub as-sabiqah, yaitu dengan cara ikhlas, efek samping dari dosa yang masa lalu kita mohon ampun. Wa anit talatuhi bisayati lahiqatin, yaitu dari noda-noda kejelekan-kejelekan yang akan datang. Artinya kita sudah minta maaf. Amin mutahhirina minal akhlaqil dzamimatin, yaitu kita juga mohon ampun dari akhlak yang tercela. Fayakunu fi isyarah, maka jadilah di dalam doa ini terhadap isyarat ila antaratul a'dha'id dhahirah, bahwa mensucikan anggota tubuh lahiriah lima kanat biyadina tohirnaha, maka kami dapat mensucikan anggota tubuh tersebut. Jadi ini adalah doa yang biasa disingkat, maksudnya itu kita menjadi orang yang ahli taubat dan ahli bersuci. Wa amma tahatul a'dha'il batinah fa innama ya biyadika. Adapun mensucikan anggota tubuh, maka sejujurnya hal itu hanyalah dengan kekuasaanmu. Fa anta tadhura bi fadlika, maka engkaulah yang dapat mensucikan dari semua dari semua salah. Jadi ada dua. Dari physically, ya, kita maksiat tangan, maksiat mata, maksiat telinga, itu dibutuh, dibasuh.
maksiat hati bil istighfar, bit taubah. Tadi minat tawabina waj'alni minal mutahharin, itu ada dua itu. Kesalahan maksiat physically di basuh dengan wudu. Kalau maksiat hati batin dengan istighfar dan salat taubat. Nah, karena itu Allah sangat senang kalau orang itu yang mudah dan mau melakukan sholat taubat. Seperti murid-murid yang suluk itu biasanya tiap malam sholat taubat. Ini tadi adalah rawahumat Turmudi. Ini doa yang dari Imam Turmudi. Dan tadi dicatatkan waj'alni min ibadika sholihin, dan jadikanlah kami termasuk orang yang soleh. Karena orang soleh inilah yang merupakan bagian dari ciri-ciri yang dikasih Allah. Waj'alni saburan syakura, dan jadikanlah saya jadi orang yang saburan, sabar, syukura, dan orang yang mampu mensyukuri. Kathirat sabri wa kathirat syukrika, kita mampu untuk memperbanyak sabar dan memperbanyak bersyukur. Apa sih syukur? Wa syukru wa ta'zimul lahi ta'ala ta'ziman. Sabar adalah mengagungkan Allah Ta'ala dengan pengagungan. Jadi orang sabar itu berarti mengakui Allah yang menentukan, Allah yang menguji kita. Jangan karena diuji lari dari tujuan kita dekat Allah, lari dari syariat, lari dari dunia yang sesungguhnya, karena itu tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Nah, kalau kita sabar berarti ta'ziman ilallah, kita mengagungkan Allah kalau kita sabar terhadap ujian-ujian yang ada. Yamna'u anil jazai fi ma asabah, dan mencegah dari rasa kerisauan atas sesuatu yang menjadi musibah kita. Maka dengan demikian kita menjadi orang yang ikhlas, ridho dengan ujian-ujian Allah. Wa yahmilu sabru ala syukr, dan sabar mendorong kepada orang yang bersyukur. Orang bersyukur berarti tidak sabar. Orang sabar bisa mengakibatkan orang syukur. Orang yang suudzon dengan Allah berarti dia tidak mensyukuri. Bikismatilah dengan apa yang ditentukan, apa yang dibagi oleh Allah. Wa huwa ta'zimun mun'imin wa huwa yamna'u anal kufran, yaitu mengagungkan zat Allah yang pemberi nikmat dan dapat menyegah dari rasa tidak berterima kasih. Wa yahmu ala sabri, dan ini semua bisa menghantarkan kepada kesabaran. Fa akhaduma, maka salah satu dari duanya tadi, sabar dan syukur, layan fa'uka anil akhar, tidak dapat dipisahkan dari yang lain. Kalau sabar biasanya syukur, kalau syukur biasanya sabar. Coba kita introspeksi Bapak sekalian. Kalau kita nggak sabar, biasanya ngeroweng. Kalau sudah ngeroweng terhadap pembagian Allah kan tidak ada rasa syukur. Atau sebaliknya, kalau kita banyak bersyukur berarti sabar. Kalau sabar berarti banyak bersyukur. Li'annal ba'isa alaihima wahidatun wayal istiqomah, karena sesungguhnya hal yang mendorong atas keduanya tadi, sabar dan syukur, hanya bisa dilakukan wahya bil istiqomah, kalau kita istiqomah. Kalau tidak, ya biasanya ya sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit lari dari kenyataan, lari ke dunia hitam, lari ke dunia minum-minum, ya, narkoba. Nah, jangan sampai. Itu berarti kita menyelesaikan yang akan mendatangkan masalah. Kita pakai pegadaian lah, menyelesaikan tanpa menambah permasalahan baru. Terus sekalian, kami lanjutkan. Ada doa lagi dari Imam, dari hadis yang lain. Waj'alni adzkuruka dzikran katsira,
wa usabbihuka bukrata wa asilah. Ya Allah, jadikanlah saya senantiasa berzikir kepadamu dan zikir yang banyak, dan senantiasa bertasbih kepadamu siang dan malam. Artinya au asyian wa ma ba'da sholatil asr ila ghurubi kama fil misbah, yaitu zikir-zikir ba'da asar hatta maghrib syuruk, itu adalah saat yang tepat untuk zikir juga. Jadi itu saat-saat menjelang matahari terbenam itu doanya sangat makbul. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala ali Muhammad wa ashabihi. Begitu ditutup dari doa-doa yang ada. Jadi Bapak sekalian, doa yang lengkap tadi atau doa yang kita baca yang singkat, misalnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma sa'alni min tawbina wa sa'alni mutatahhirin wa sa'alni min ibadika sholihin wa sa'alni abda wa sa'alni saburan sabura. Biasanya ada yang singkat. Itu kalau bisa, menurut Imam Nawawi, wasdahabu ayyukarriru dzalika salatan. Kalau bisa 3 kali. Sambil mendongak ke atas, tangkap di atas. Biasanya setelah wudu kan doa itu. Faman qara'a hadzal da'wat, maka siapa yang membaca doa ini, yaitu artinya doa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Tirmidzi, Imam Hakim dalam hal berwudu, maka dia akan kharajat khitayahu min jamil a'dha'i, maka dia akan keluar semua kesalahan-kesalahan yang ada di dalam min jamil a'dha'i, dari semua anggota tubuh kita. Dosa maksiat mata melihat orang baik, orang cantik, orang ganteng, dan di situ ada ser gitu, itu bagus. Waktu itu hadalah bijildin, dan ini lafaz-lafaz yang lain, ya, itu menjadi bagian dari sesuatu yang perlu kita lakukan tadi. Ya. Saya lanjutkan. Wa yusanu sahibu min ta'ati mubtilin tawabi bi ayyartadda wal iyadu billahi ta'ala. Dan kita membentengi para pemilik wudu tadi, dibentengi dari melakukan perkara yang dapat membatalkan wudu. Artinya jaga wudu. Kalau bisa 24 jam kecuali tidur, kita jaga wudu. Dengan karena ini apa? Karena ini ada biayyar tadda, kita akan terjaga dari kemurtadan kalau menjaga wudu. Wal iyadu billahi ta'ala, dan kita adalah memohon berlindung dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu menjaga wudu itu penting. Jadi kalau tidak sangat penting, ya tidak bisa dihindari, ya maaf, nggak usah salaman dengan perempuan deh. Yang kita yang masih mata ini kan masih tergoda, ya. Kalau bisa nggak usah salam, ya. Pakai satir, ya, salamannya pakai apa ini, tidak bersentuhan langsung, ya. Iman nanti tidak bisa dzikir lagi. Wa bidzalika busron, dan mengenai hal ini terdapat berita gembira. Bi anna man qala tilkal dakwah, siapa saja yang mengucapkan doa-doa tadi, la yartaddu wa annahu yamutu alal iman, maka orang itu tidak akan pernah murtad, dan wafatnya yamutu alal iman, dia akan wafat dalam keadaan iman. Siapa Bapak sekalian yang tidak ingin husnul khotimah, ini yang kita doa bersama-sama, moga kita akhir hayat hidup kita adalah husnul khotimah, dalam keadaan iman. Bekerja juga gitu, setiap satu pekerjaan, satu momen kita husnul khotimah dalam bekerja. Jangan sampai ada masalah-masalah hukum di antara jenis pekerjaan kita. Bapak sekalian, wa rufi'alahu, ya, kemudian angkatlah tanganmu, ya, tahtal arsy,
kemudian kamu bawa ke ars, falam yajil, maka tidak henti-hentinya ya ketika kita wudu, yusabbihullah ta'ala, kita mensucikan Allah, bertasbih Allah, ayunazziruhu amma yaqulul jahidun, yaitu mensucikan dari segala yang dikatakan orang-orang yang kufur karena kita berdoa. Wa yuqaddisuhu, dan kita mensucikan Allah, artinya yutahhiruhu an kulli nafsi wa ma khatal bil balin, yaitu mensucikan dari setiap kekurangan dan segala hal yang terlintas di benak. Karena khotrohnya manusia, lintasan hati manusia itu mempengaruhi kemana dia gerak hatinya. Kalau khotrohnya dipengaruhi oleh nafsu, maka akalnya akan mengarahkan pada perbuatan maksiat. Tapi kalau khotrohnya itu minal fuada, minal kolbun, maka itu akan menjadi kebaikan. Bapak Ibu sekalian, saya akan ulang lagi. Tingkatan hati itu ada 4. Yang pertama kolbun, yang masih bolak-balik itu, kadang nggak baik, kadang kalah oleh nafsu, ya kadang kalau mau naik, mau niat ngaji, tahu-tahu nggak jadi ngaji, itu berarti kalah dengan nafsu karena enak tidur. Ya. Kemudian naik sendiri fuad, itu adalah kelembutan yang ada di dalam hati, alub lah kira-kira itu yang orang mengatakan. Setelah itu baru disebut dengan as-sudur, hati nurani. Baru yang terakhir basiroh. Nah, baru yang terakhir itu basiroh. Itu tingkatan. Basirah adalah mata hati yang terdalam. Basiroh, hal-hal yang bersifat ruhaniyahnya itu. Kami lanjutkan, wa qala mu'allif wa yaktubu lahu thawab dzalik ila yaumil qiyamah. Orang yang wudu berdoa tadi dicatat pahalanya oleh Allah tadi, ya ini tasbih dan takbir itu sampai hari kiamat. Berarti kita doa itu penting ba'da wudu. Wa yatajaddadu dzalik, maka perbaharulah ya pahala-pahala tadi bita'addudil wudu, dengan kamu berkali-kali bilangan wudu. Artinya kalau kita batal wudu lagi gitu ya. Li'annal fadlu lam tina'a alaihi, karena sesungguhnya anugerah oleh Allah itu juga akan berulang-ulang dan itu tidak sulit bagi Allah. Jadi begitu kita bersuci, begitulah Allah mencintai kita, dan begitulah fadilah anugerah itu selalu diberikan kepada orang yang berwudu. Mengapa orang wudu itu biasanya wajahnya lebih terang, ya, walaupun kulitnya agak hitam manis, tapi kelihatan senyumnya itu sudah senyum orang yang bersih hatinya, karena memang membiasakan mudawwamah wudu. Sedikit lagi, fa idza qalatil ta'awatu talatan akibal wudu, lalu apabila mengucapkan doa-doa tadi sebanyak 3 kali selepas wudu, kutiba salatan maratin wa madzalika alallahi bimumtani'in, maka dicatat juga oleh Allah 3 kali, dan tidaklah hal itu bagi Allah sebagai perkara yang sulit. Wa iqra inna anzalna, setelah lalu ditutup dengan surat inna anzalna fil lailatul qadar. Itu 3 kali juga. Fa inna man qara'a marratan wahidatan fi athar wudu, karena siapa yang membaca 1 kali sesuai wudu, kana minas sidikin, maka ini menjadi orang yang ahli sidikin. Wa man qara'aha marratain, apabila membaca doa tadi 2 kali, ya inna anzalnya 2 kali, kutiba fi diwanin syuhada, maka dia akan dicatat di surga nanti itu adalah sebagai orang yang syuhada, ahli berjuang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa man qara talatan, dan apabila membacanya 3 kali, khasaratallahu mahsyar anbiya, maka dia akan dikumpulkan bersama para nabi, para rasul ketika sedang di mahsyar.
kama fil hadis, seperti halnya di dalam hadis yang menerangkan bahwa seseorang yang wudhu berdoa itu akan dicintai Allah dan akan bersama-sama dengan para nabi dan rasul nanti di yaumil mahsyar. Demikian, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Moga-moga ngaji kita pada pagi hari ini diridhoi, manfaat, maslahah, ilmu nafi, dan ini menjadi pegangan hidup kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfirli dzambi wa wasi'li fi dari wa barikli fi rizki wa la taftini bima zawaita anni. Amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.